sesudahnya 8. Oh, ada peningkatan. Gitu. Ya. Yang kedua, metode deskriptif adalah metode penelitian yang menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan apa yang dilihat, diperoleh, dan yang dirasakan. Yang ketiga, metode korelasi adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan 2 atau lebih hasil penelitian. Metode ini lebih tepat digunakan untuk membandingkan persamaan atau perbedaan agar hasil penelitian lebih spesifik dan jelas. Perbedaan yang dimaksud? Ya. Perbedaan yang dimaksud itu membandingkan dengan apa dan apa? Yang mana? Compare korelasi. Compare dan korelasi. Compare yang peruntukan untuk mengetahui perbedaan variabel yang diteliti. Paham variabel? Jumlah. Iya ya. Penjelasannya gimana ya? Dua penelitian atau hasil atau apa yang diperoleh? Compare itu biasanya ketika kita berhadapan dengan variabelnya lebih dari 1. Itu di compare, dibandingkan pengaruhnya mana yang lebih luas. Berarti ada dua penelitian. Bukan 2 penelitian, 2 variabel. Ngerti variabel? Belum kan? Iya. Ini saya jadi pegang dulu. Taruh sini. Pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah, gaya kepemimpinan dan kedisiplinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Ya. Yang pertama pengaruh gaya kepemimpinan, yang kedua kedisiplinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Ini, nah variabelnya ada berapa? Variabel X-nya, sumbu X-nya ada 2. X1 dan X2. Y-nya 1. X1-nya apa? Gaya kepemimpinan. X2-nya kedisiplinan. Yang dipengaruhinya adalah kinerja guru. Nah, baru nyampe sekarang. Komparatif itu X1 dan X2 mana yang lebih mempengaruhi terhadap kinerja? Paham? Itu namanya di-compare, dibandingkan. Prosentasenya yang mana sih yang mempengaruhi banget kinerja guru? Gitu, itu di-compare, jelas. Jadi, oh ternyata kedisiplinan yang lebih dominan. Kenapa? Gaya kepemimpinan sih itu bersifat individu, tidak memberikan dampak yang lebih terhadap kinerja. Oh tapi dia pakai kinerjanya apa? Gaya kepemimpinan demokratis, malah itu memberikan semangat. Oh berarti iya X1 lebih besar mempengaruhi kinerja di luar kedisiplinan. Kenapa? Yang namanya kedisiplinan itu tidak berdampak banget. Ketika kepala sekolah disiplin dan tidak ada teguran terhadap guru, ya akhirnya kepala sekolah aja yang disiplin. Misal. Nah itu di-compare, dibandingkan antara X1 dan X2, variabel ke-1 dan variabel kedua. Paham? Oke. Dan Akang tete saya Ikhwan Akhwat jadi ganti nih. Nah ini untuk skripsi itu bisa 1 variabel. Berarti cukup dengan X1 dan X dan Y, pengaruh X terhadap Y. Tapi akan lebih sempurna apabila seperti gini. Akan lebih hebat lagi apabila ada sempurna. Gitu. Paham ya? Ini masuknya ke studi deskriptif atau
Saya tadi yang ditanyakan komparatif. Contoh komparatif itu perbandingan. Jenis penelitian yang beda lagi. Masuknya ke studi apa nih? Ke metodenya, metode komparatif. Metodenya ini metodenya. Mm-mm. Terus judulnya ini masuk ke studi Kuantitatif. kuantitatif. Kita bicaranya masih kuantitatif, belum keluar dari kuantitatif. Ada hubungan dengan yang tadi apa? Yang tadi deskriptif sama Ya, iya, ada hubungannya. eksperimen. Nah, Mm-mm. jadi Ada hubungannya. adalah deskriptif atau Deskriptif, bukan eksperimen. Kenapa? Karena treatmentnya cuma satu. Gitu. Ya, oke. Nah, seneng mendingan ngobrol gini daripada terus dia. metode ini bisa dimasukkan di eksperimen dan apa deskriptif juga. Bisa. Itu bagian daripada. Jadi ini uraian daripada deskriptif dan eksperimen. Kepalanya deskriptif atau eksperimen. Di bawahnya mau yang mana metodenya? Komparatifkah, deskriptifkah, tetap dengan deskriptifnya dan korelasinya. Jadi kita ditanya ini masuk metode apa tadi? Deskriptif karena alasannya ada relasi gitu. Iya, ada relasi antara kepala sekolah dan guru. Iya. Sip. Visual akhir. Ini seneng nih kritis gini, berarti 3 kali pertemuan saya pikir beres nih. Tapi udah Samir? Nah sekarang langkah-langkahnya ini nih, ketika ikhwan akhwat enakan kuantitatif kayaknya gitu. Misalnya. Maka langkah-langkah ini yang harus dipakai. Yang pertama membuat rumusan masalah. Rumusan masalah itu berbentuk kalimat pertanyaan, bukan pernyataan. Terkait pembuatan rumusan masalah yang baik harus spesifik, mengarah dan relevan dengan tema yang diangkat. Bersifat baru, asli dan menarik perhatian. Fahim tuh mata? Gorib. Maksudnya gimana coba? Saya pengen dengar pendapatnya nih. Spesifik. To the point secara akurat. Spesifik secara Iya, secara akurat. to the point. To the point. Langsung kepada inti. Relevan? Sesuai. Lebih lebar. Sesuai. Iya. Dengan tema yang diangkat, bersifat baru. Unik kayaknya tadi ya. Menarik dan perhatian. Oke. Coba. Konsen ke sini ya. Pengaruh gaya kepemimpinan dan kedisiplinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Rumusan masalahnya gimana coba? Coba jangan kinerja guru. Ini lihat-lihat, yaitu berbentuk kalimat pertanyaan, bukan pernyataan. Contoh apa isinya kepala sekolah? Ini judulnya kita ngambil judul ini. Ini judulnya. Nanti di bawahnya, adapun rumusan masalah dari judul ini, rumusan masalahnya apa? 1, 2, 3, 4 kalau memang perlu. Spesifik dan relevan. Pengaruh gaya kepemimpinan dan kedisiplinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. 1, berarti bagaimana gaya kepemimpinan kepala sekolah. Gaya kepemimpinan. Yang kedua, bagaimana kedisiplinan kepala sekolah. Terus yang ketiga,
Coba saya pengen tahu cara pembuatan rumus bahasa. Terus? Satu udah dari saya, dua dari saya, tiga coba. Bagaimana akhlak? Relevan. Bagaimana hubungan? Metode kepemimpinan apa yang dipakai oleh kepala sekolah? Udah terwakili. Bagaimana anak kelas sekolah, guru? Enggak relevan. Adakah pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja guru? Adakah pengaruh? Adakah pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru? Yang pertama. Yang ketiga, adakah pengaruh terhadap guru? Yang kelima, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dan kedisiplinan? Ada nggak hubungannya? Berarti ada 5 rumusan masalah ini yang akan dijawab dalam uraian di skripsi bab 4. Skripsi ada berapa bab? Bukan nggak tahu, belum tahu. Bukan kurang. Belum, memang